Saya juga nggak tahu, dipikirnya saya mati kali. Jadi bilang putih polisi ya. Aneh juga, saya juga aneh sih otaknya di mana juga nggak ngerti. Tapi dia tidak punya keinginan untuk bawa saya ke rumah sakit. Dan waktu saya minta ke rumah sakit saya juga di Abdi Waluyo, dia tetap kekeh minta pon. Ya, Mbak Anggi, gimana Mbak Anggi? Yang aku lihat di Instagram Mbak Anggi itu, iya, Instagram nih. iya yang diupload yang mengenai tragedi Mbak Anggi lagi terkena stroke terus ternyata ya itu gimana, mungkin diceritain Mbak Anggi kronologinya seperti apa sih sebenarnya? Kronologisnya saya lagi di rumah Raffi tahun lalu ya, persis. Udah gitu kita di meja makan lagi ngobrol-ngobrol, tahu sekarang saya kena serangan stroke ya. Udah gitu saya suami saya Ferry itu bawa saya keluar ya kalau itu ya. Tapi saya nggak tahu Raffi semua. Jadi gini, maksudnya pas waktu saya sakit ya kan, pas kena serangan langsung Raffi juga lihat, Ferry juga lihat. Tapi dia tidak membantu saya. Yang membantu saya itu Raffi dan anak buahnya gitu. Dibawa keluar dari situ. Nah saya nggak tahu kalau suami saya malah memvideokan semuanya gitu kan. Bahkan saya juga aneh gitu kan. Pas sampai di luar saya malah digotongnya sama Raffi terus gitu. Nah kita juga keluar. Mereka mengajukan saya supaya cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi suami saya nggak mau. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, gitu. Iya kan kata Mbak Anggi sendiri, katanya kan maksudnya yang dikatakan Bang Ferry kan menurut kakak Bang Anggi jangan dibawa ke rumah sakit. Nah itu berarti bohong atau gimana Kak Anggi? Apa ya? Putus-putus saya nggak ngerti kan barusan. Ngomong apa sih Mas? Mbak Anggi yang Mbak Anggi bilang Bang Ferry itu mengatakan bahwa menurut kakak Mbak Anggi jangan dibawa ke rumah sakit dulu, itu bohong atau gimana sih sebenarnya? Oh itu sih bohong ya, dia belum telepon kakak saya. Pertama kali itu yang dia heboh, saya kena stroke itu dia memvideokan. Ya, itu saya juga mengherankan juga di situ. Saya nggak dibawa ke rumah sakit, udah gitu saya di mobilnya ngebut ke rumah saya. Sementara rumah saya hanya 10 menit. Yang saya agak meragukan kenapa keluarganya Ferry itu semua udah ada di rumah saya. Jadi dia ngebut saya muntah-muntah terus saya kan bingung ya. Saya pikir saya tunggu di mobil ganti bawa baju langsung ke Abdi Waluyo. Ternyata enggak. Saya kagetnya pas saya turun ke rumah saya naik digotong sama dia. Di atasnya semua keluarganya dia semua yang udah kumpul. Aneh juga buat saya rumah dari Bekasi ke rumah saya bisa lebih dekat dibandingkan dengan saya ke rumah Raffi. Itu musuh saya ya. Jauh-jauh ujung dunia pun bisa nyampe semua. Itu saya curiga sekali karena saya pikir lokal saya di jalan dibawa putar-putar kemana sama suami saya juga nggak tahu sama Ferry. Oke. Berarti Mbak Anggi sendiri pas mengetahui ternyata akhirnya nggak dibawa ke rumah sakit, apa yang Mbak Anggi rasakan itu Mbak Anggi? Yang gimana saya nggak dibawa ke rumah sakit? Iya, yang dirasakan gimana? Yang dirasakan ya saya sakit ya, mau apa-apa jalan semua lemes. Pertama kali saya kena serangan saya udah lemes sih gitu. Makanya saya pikir tadinya memang langsung dibawa ke rumah sakit. Feeling saya gitu, karena kita juga bilang gitu, malah mau ditemenin tapi suami saya melarang. Dan agak anehnya dia buat apa dia mau video kan, saya juga kaget. Saya juga baru dapat video itu baru sekitar 3 hari yang lalu dari adik saya. Nah, ada kata-kata dari Bang Ferry katanya buat bukti di polisi. Ini apa sih Mbak Anggi kira-kira? Nggak tahu, saya juga nggak tahu, dipikirnya saya mati kali. Jadi bilang putih polisi ya. Aneh juga, saya juga aneh sih otaknya di mana juga nggak ngerti. Tapi dia tidak punya keinginan untuk bawa saya ke rumah sakit. Dan waktu saya minta ke rumah sakit saya juga di Abdi Waluyo, dia tetap kekeh minta pon. Dan waktu di pon memang keluarganya dia datang terus, tapi begitu saya di Abdi Waluyo tidak ada yang datang. Karena Abdi Waluyo itu rumah sakit satu-satunya yang tidak ada pakai COVID ya. COVID itu nggak ada. Nggak ada. Yang justru ada COVID. Nah, iya, soalnya kan Bang Ferry bilangnya Mbak Anggi jangan dibawa ke rumah sakit karena ngeri karena lagi COVID kan Mbak ya katanya nih. Nah makanya saya nggak ngerti apa maksudnya dari Ferry sendiri. Karena di Abdi Waluyo rumah sakit saya waktu itu tidak menerima pasien COVID. Dan siapapun itu melihat ke sana juga mesti dites ya.
di antigen ya. Oke, Mbak Anggi itu kejadiannya itu memang pas udah maaf retak rumah tangga Mbak Anggi atau gimana Mbak Anggi ini? Enggak, belum belum itu, cuman memang Ferry itu udah tidur udah agak males-malesan sih dia. Saya juga nggak tahu ya. Saya tadi nggak mau ngajak dia ke rumah Raffi, saya mau nyetir sendiri. Tapi dia ya kayak mau ikut kayak enggak, mau ikut enggak, saya juga bingung. Saya suka ragu kalau ada acara meeting atau apa, suka ragunya gitu. Dia antara mau dan tidak kalau begitu. Oke, jadi kayak baru mulai kelihatan sikap anehnya berarti dari situ ya Mbak Anggi ya? Ya sebenarnya sih udah banyak ya, cuman jelas di situ sih. Udah banyak banget. Mungkin dia pikir apa namanya, ya nggak ngerti juga ya saya apa yang ada di hati itu, cuma dia yang tahu sama Tuhan. Tapi Mbak Anggi melihat ditolong sama Raffi sama Gigi gimana Mbak Anggi? Kayaknya alhamdulillah gitu kan masih care gitu loh, ada orang yang care lebih care dari suami Mbak Anggi gitu. Saya nggak nyangka banget ya seorang Raffi Ahmad bisa menggotong saya dengan anak buahnya. Saya agak terharu ya sebenarnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Gigi keluar dan bilang, bawa ke rumah sakit. Oh ya ditemenin. Tapi suami saya menolak semuanya. Suami saya tidak nelfon siapa-siapa. Dia heboh dengan videonya aja, gitu. Nggak tahu siapa yang ada di otaknya. Dia tidak merasa ini istri yang kena. Dia asik aja memvideokan gitu. Oke. Itulah yang kadang di situ kita lihat dia tidak terlalu loyal terhadap saya. Oke, Mbak Anggi boleh flashback sedikit mungkin penyebab utamanya itu apa sih Mbak Anggi akhirnya mau cerai gitu dengan suami Mbak Anggi? Oh, saya cerai sama Ferry karena dia tidak punya ada tanggung jawabnya dan dia merasa kayak kontrak, kayak kos di tempat saya, anytime dia bisa pergi. Dia seenaknya aja gitu kan. Kalau dia mau pulang, kalau dia mau pergi. Lama-lama saya udah biasa ya. Lagian saya pikir juga nggak ada manfaatnya buat saya ke depannya. Berarti sebagai istri ini berarti udah ada di masa udah nggak kuat lagi berarti ya dengan apa yang dirasa gitu sama Mbak Anggi gitu ya? Maksudnya gimana ya? Nggak putus-putus ya? Jadi kayak sebagai istri gitu Mbak Anggi mungkin udah ngerasa udah nggak kuat ya menghadapi suami yang seperti itu mungkin Mbak Anggi ya? Oh iya, saya memang udah nggak kuat sekali karena berbeda sekali, bertolak belakang sekali sama saya. Saya memang pekerja keras, sementara dia mau tidak mau dikasih kerjaan sama saya, dia tidak mau mengerjakannya, dia hanya mau syuting. Ya udah, saya juga udah capek, saya juga udah modalin di beberapa kali, saya udah angkat tangan lah. Apalagi begitu saya kena stroke, dia malah lepas tangan sama saya dan seperti surat yang dia buat bahwa dia akan meninggalkan saya. Kalian bisa baca sendiri kan, ibunya selalu ngebohong, bilangnya saya usir, tidak pernah mengusir. Demi Allah, Rasulullah tidak ada. Berarti mereka terlalu mengada-ngada ya. Mau menjatuhkan saya kali ya. Gak apa-apa sih, saya bukan artis sih. Bener. Tapi gimana Mbak Anggi, kan aku ngelihat juga Mbak Anggi upload foto yang Ferry itu pas lebaran kayak pamitan gitu di grup keluarga besar. Itu gimana sih Mbak Anggi? Nah itu memang ya pas mau lebaran itu, pas dia mau pergi dari saya, dia bilang saya terserah kamu mau marah sama saya atau apa, saya tetap mau pergi. Itu jam 12 malam ya, dimana orang cuma saya tuh udah pulang kampung. Nah saya juga pikir, dan di samping itu dia juga bikin surat, jadi lebih jelas lagi secara tertulis dia itu memang meninggalkan. Kalau dibaca dari surat yang dia bikin itu jelas sekali kan bahwa dia akan pergi ya kan. Bener gak? Kita akan lagi saudara atau apa kan, dia bilang begitu kan. Saya tidak kuat menemani kamu selama kau sakit. Ada itu jelas sekali kan. Bahwa dia tidak mau untuk yang susah-susah kalau kita sakit. Kalau senang-senang dia nomor 1. Begitu juga keluarganya. Keluarganya juga tidak ada yang datang ke saya. Oke, jadi kalau senang-senang itu nomor 1. Selama Mbak Anggi sakit tuh belum ada jenguk Mbak Anggi gitu ya, keluarga dari sana? Mereka menjenguk saya waktu saya ada di rumah sakit. Karena rumah sakit itu rumah sakit PON yang mereka masuk ya. Begitu saya pindah ke Abdiwaluyo itu tidak ada. Tidak ada yang datang dan tidak ada yang besok ke rumah saya juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ibunya pun datang ya, cuma di mobil tidak mau turun. Saya nggak tahu, takut kali ibu saya. Nah Mbak Anggi, mungkin di hati kecil Mbak Anggi ada nggak sih kayak pengen memperbaiki semuanya gitu Mbak Anggi? Ada nggak sih mungkin keinginan kayak gitu? Kalau dari hati kecil saya sudah cukup 12 tahun saya menderita. Ya, saya di situ, saya terus terang, saya kayaknya ngikutin apa katanya dia segala macam. Saya bukan jadi diri saya sendiri. Saya cukup kecewa sekali karena saya lihat ya istilahnya baru saya tahu kalau kita sakit itu tidak ada satupun dari keluarganya mau bantu kita.
Bener. Kalau kita pergi ke luar negeri, nomor satu semuanya. Ya kan, mau jalan-jalan, hai gue nomor satu, kata mami. Mami cuma mau senang-senang saja. Mau keluar negeri, mami gak mau susah hidupnya. Dan dia ngomong sendiri sama Allah, sama saya. Oke. Mbak Anggi, mengenai proses persidangan kapan Mbak Anggi? Rencananya sih tanggal 26 Agustus ya, kata lawyer saya ya. Oke. Tapi mengenai kondisi Mbak Anggi sendiri kan mungkin sekarang lagi berobat juga Kak, atau gimana? Kehalang nggak sih Mbak Anggi? Kenapa? Kan Mbak Anggi juga posisinya lagi berobat juga gitu, fisioterapi gitu. Kehalang nggak sih dengan harus ikut ke persidangan gitu Mbak Anggi? Malang. Ini ya, saya itu ya, saya memang saya udah bisa jalan, cuman kadang-kadang masih pelan-pelan gitu ya. Sebenarnya sih sidang itu kalau memang perlu sih saya mau datang. Oke. Biar kelar pokoknya, selesailah urusan saya dengan suami saya. Tapi Biar pihak saya melakukan depan. tapi pihak suami Mbak Anggi kan katanya juga lagi sakit nih. Mbak Anggi gimana tanggapan dari Mbak Anggi sendiri? Kalau saya sih dia sakit nggak sakit saya nggak mau tahu ya. Soalnya dia dari dulu memang sakitnya paling sering. Kalau saya marah, kalau saya ngambek dia sakit-sakit gitu kan. Saya nggak ngerti ya. Kalau saya memang dia sakit, yang terserah aja. Karena saya minta cerai sama dia tuh dari tahun 2018. Karena saya udah sering dibohongin sama keluarga mereka gitu. Oke. Udah cukup dong. Bertahun-tahun saya menderita. Benar. Udah minta cerai dari tahun 2018. Apa harapan dari Mbak Udah Anggi mau untuk cerai. sekarang nih? Jadi udah lama ya saya mau cerai sama dia beberapa kali sih. Tadinya saya juga nikah resmi, saya juga nggak mau sih sama dia tadinya. Sempat ragu gitu Mbak Anggi? Kenapa? Sempat ragu gitu atau gimana? Ya karena saya pikir ya waktu saya pikir tadinya waktu saya nikah siri aja saya lihat atensi dia kurang ya. Dia bilang kalau dia nikah resmi dia mau bertanggung jawab semuanya. Saya pikir tadi akan benar demikian. Ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Nah, terakhir Mbak Anggi, harapannya apa sih Mbak Anggi untuk kedepannya untuk Mbak Anggi sendiri nih? Harapannya saya kedepannya bisa lebih lebih bersyukur ya sama Allah. Saya juga merasa ya alhamdulillah saya bisa dari Ferry, nggak perlu saya pikirkan dia lagi macam-macam kalau dia bangsa sedih nggak dapat syuting atau ibunya begini begitu. Karena saya pikir saya sebenarnya hidup saya sudah cukup bahagia dengan anak saya nggak mau pusing dengan orang lain karena saya udah tua ya. Siap. Dan saya cukup bahagia dengan semua karyawan-karyawan saya dan cukup loyalitas terhadap saya.